Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali saya boleh kembali menyapa Bapak Ibu Saudara-saudara pada pagi hari ini melalui sapaan firman Tuhan. Karena itu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan kalau pagi hari ini kami boleh bersama-sama kembali bersekutu untuk mendengarkan suara Tuhan melalui firman-Mu. Karena itu ya Bapa, berkatilah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu boleh menjadi firman yang hidup di dalam hati kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan yang Maha Kudus di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada pagi hari ini diambil dari kitab Habakuk pasal 2 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapan-Nya, ya segenap bumi. Demikian firman Tuhan. Kalau dikatakan di sini Tuhan berdiam di dalam bait-Nya yang kudus, ada penekanan kata kudus Bapak Ibu Saudara-saudara. Artinya rumah Tuhan, bait Tuhan adalah kudus. Gereja Tuhan adalah kudus. Karena Tuhan berdiam di dalam rumah-Nya. Karena Tuhan adalah kudus. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara disambung dengan kata berdiam dirilah. Artinya ketika kita berhadapan dengan Tuhan yang Maha Kudus, Tuhan yang Maha Kuasa, tentu segenap makhluk ciptaannya harus dalam sikap hormat, sikap tunduk kepada Tuhan, dan di dalam kekudusan, di dalam menyembah dan beribadah kepada Tuhan. Maka ketika dikatakan di sini berdiam diri, berarti kita bersikap diam di hadapan Tuhan dan kita mendengarkan suaranya. Tuhanlah yang berbicara kepada kita ketika kita dikatakan berdiam diri di hadapan. Tetapi yang terjadi sekarang ini justru sebaliknya di tengah-tengah kehidupan manusia. Rumah Tuhan tidak lagi kudus. Dan orang-orang yang beribadah pun kepada Tuhan tidak lagi dengan hati yang kudus. Dengan sikap yang kudus. Orang-orang yang datang beribadah kepada Tuhan di dalam gerejanya tidak lagi berdiam diri di hadapannya. Tetapi justru dengan sikap memberontak, menggerutu, dan lain sebagainya. Karena itu firman Tuhan mengingatkan kita semua pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara, agar kita menghormati, menghargai bait Tuhan, rumah Tuhan, gereja Tuhan yang adalah kudus. Bahwa kita harus berdiam diri, datang di hadapannya dalam beribadah kepada Tuhan. Kalau kita lihat sekarang, orang datang ke gereja tetapi niatnya bukan beribadah kepada Tuhan, hanya sekedar ritual keagamaan. Karena apa? Karena datang ke gereja hanya untuk main HP. Lalu ketika mendengarkan firman Tuhan ngobrol. Lalu bergosip mungkin. Dan lain sebagainya. Tidak menyimak benar-benar apa yang disampaikan oleh para pendeta di dalam firman Tuhan yang diberitakan. Sehingga pulang dari rumah Tuhan
tidak membawa apa-apa berkat rohani. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kita harus mencontoh sikap Raja Daud yang begitu senang untuk datang ke rumah Tuhan dan diam di rumah Tuhan. Daud sangat bersukacita tatkala beribadah kepada Tuhan di dalam bait sucinya. Apakah kita juga sudah merasakan sukacita ketika datang ke gereja? Atau justru kita tidak bisa bersukacita karena hati kita masih dipenuhi dengan kebencian, kemarahan, iri hati, dan lain sebagainya. Hati kita tidak kudus datang ke rumah Tuhan. Karena itu kita masih tidak bisa bersukacita di dalam beribadah kepada Tuhan. Pesan Tuhan pada kita semua melalui firman-Nya hari ini, agar kita berdiam diri di hadapan-Nya, agar kita di dalam doa yang penuh dengan ketulusan ketika beribadah kepada Tuhan di dalam gereja, kita sungguh-sungguh bernyanyi dalam nyanyian yang sungguh-sungguh memuliakan Tuhan, agar kita datang ke gereja dengan sungguh-sungguh ingin berjumpa dengan Tuhan dalam peribadahan kita yang sejati, yang kusuk kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar datang ke gereja, lalu kemudian main HP, lalu kemudian bercakap-cakap, tidak berdiam diri di hadapan-Nya. Berdiam dirilah di hadapan-Nya ya segenap bumi. Artinya kita diingatkan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang berkuasa. Karena itu mari kita dengarkan suaranya. Mari kita sampaikan doa-doa kepada Tuhan, kita panjatkan melalui doa-doa di mana roh kita lah yang berbicara kepada Tuhan. Bukan hanya just lip service saja Bapak Ibu Saudara-saudara dalam menyampaikan doa. Berdiam diri di hadapan Tuhan berarti datang kepada Tuhan di dalam kekudusan, dalam hati yang suci, hati yang tulus, murni untuk menyembah dan memuliakan Tuhan. Itulah artinya berdiam diri di hadapan Tuhan. Allah hadir bagi setiap orang yang berseru kepadanya. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan memerintahkan kepada umat-Nya, kepada kita semua untuk menghadiri persekutuan orang percaya, bersekutu bersama-sama di rumah Tuhan. Karena Tuhan memerintahkan untuk kita menghadiri persekutuan. Dan di dalam bait-Nya yang kuduslah kita bersama-sama bersekutu, bersukacita, dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam gereja atau di dalam rumah Tuhan, di sana kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diberitakan. Lalu di gereja atau di rumah Tuhan juga diadakan baptisan dan perjamuan kudus. Itulah sebabnya rumah Tuhan itu atau bait suci itu adalah bait yang kudus. Karena Tuhan hadir di sana, di dalam baptisan, di dalam perjamuan kudus, di
di dalam firman Tuhan yang diberitakan, di dalam puji-pujian, di dalam doa-doa yang dipanjatkan kepadanya. Karena itu, marilah kita beribadah dengan benar kepada Tuhan. Mazmur 122 ayat 1 di sana dikatakan dalam nyanyian Jarah Daud, "Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan." Amin. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu ya Bapa. Kami diingatkan agar menjaga kekudusan rumah Tuhan, kekudusan gereja-Mu Bapa di tengah-tengah dunia ini. Dan kami mau berdiam diri di hadapan Tuhan untuk mendengarkan suara-Mu. Terima kasih untuk pesan Tuhan kepada kami melalui firman-Mu pada pagi hari ini ya Bapa di surga. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kami kekal selama-lamanya. Amin.